Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayan Apriani, instansi SMA Negeri 1 Merapi Barat, kelas IF 19, yaitu peningkatan kompetensi guru informatika. Nah, di sini saya akan membahas modul 3. Yang pertama itu nanti kita baca peta materinya dulu. Nah, ini peserta didik BIMTEK kita dapat diharapkan memahami mengenai integrasi berpikir komputasional algoritma. Terus eh, integrasi berpikir komputasional atau algoritma dan pemrograman serta analisis data. D.1 pengertian Ginity Wings yang mendefinisikan berpikir komputasional sebagai proses berpikir yang melibatkan perumusan masalah dan solusi yang agar solusi tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk yang dapat dijalankan secara efektif oleh agen pemrosesan informasi. Nah, dekomposisi dipergunakan untuk memecah masalah besar ke dalam masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Pengenalan pola dilakukan untuk menganalisis dan mengenali pola yang berulang. D.2 capaian pembelajaran CP itu berpikir komputasional dalam mapel informatika fase E. Nah, rumusan capaian atau CP mata pelajaran informatika pada fase ini yaitu terdapat dua elemen yang dipelajari di fase E. Untuk meraih capaian pembelajaran tersebut yaitu elemen berpikir komputasional dan elemen literasi digital. Nah, hal ini sejalan dengan pengertian BK yang didefinisikan oleh ISTI dan setelah dibahas di subbab sebelumnya dengan mempelajari berpikir komputasional, peserta didik harus memiliki cara berpikir yang terstruktur dan sistematis serta mampu mendisposisikan berpikir komputasional dalam berbagai bidang. Yang E, algoritma dan pemrograman. 1. Struktur materi algoritma dan pemrograman. Kakas yang digunakan adalah bahasa pemrograman tekstual yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan guru. Program membutuhkan masukan perubahan data yang diolahnya yang direpresentasikan dalam variabel. 2.1 itu nanti ada pendahuluan dalam kaitannya dalam komputer KPPI, pengertian program sebagai urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Arti kata algoritma yaitu berdasarkan KBBI adalah prosedur sistematis urutan logis pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Nah, berdasarkan memiliki kemiripan yaitu terkait dengan langkah-langkah atau rencana untuk hal tertentu ketika langkah-langkah tersebut dimasukkan untuk dieksekusi oleh komentar maka disebut sebagai program komputer. E2.2 program dan bahasa pemrograman. Program atau tepatnya program komputer adalah kode sumber yang ditulis oleh pemrogram dengan mengacu ke aturan tata bahasa dan kosakata dari bahasa pemrograman yang dipilih. Mengembangkan program meliputi analisis masalah. Nah, penentuan spesifik program
perancangan, pengkodean, debugging, dan testing dengan menggunakan data uji ya yang memenuhi spesifikasi persoalan. Aktivitas untuk menyusun atau menulis program tersebut dinamakan dengan pemrogramer ya. Nah, terus ada kategori bahasa pemrograman berdasarkan tingkatnya. Yang pertama dipandang tingkat dari keterbacaan dan eksekusinya oleh manusia. Bahasa pemrograman dapat digolongkan ke dalam bahasa mesin, bahasa assembly, atau bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, bahasa mesin ditulis dalam bentuk barisan atau bit dan satu karena mesinnya hanya kenal kode. Biner, bahasa mesin juga sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk ditulis atau dibaca oleh manusia. Yang ketiga itu 0 dan 1 dengan arti tertentu. Bahasa assembly didesain untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Nah, kode program dalam bahasa assembly juga tergantung mesin sehingga tidak portable. Yang terakhir, bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa yang lebih mudah dipahami manusia karena kata dan pola kalimat diwujudkan dalam kosakata yang dekat dengan bahasa sehari-hari. Terus kategori bahasa pemrograman berdasarkan tingkatnya yaitu pemrosesan bahasa. Pemrosesan teks program komputer dilakukan oleh pemrosesan bahasa mesin yang dapat berupa compiler, interpreter atau IDE atau akan tetapi dalam KBBI, istilah komputer artinya adalah orang yang bertanggung jawab menyelesaikan bahan atau suatu terbitan. Nah, oleh karena itu, agar tidak membingungkan ya, kata komputer tidak diterjemahkan untuk fase tetapi disarankan agar guru dapat memanfaatkan free online compiler agar peserta didik dapat beraktivitas coding dengan menguji program seperti yang diberikan pada referensi disertai tutorial ringkasan mengenai bahasanya. Jadi banyak bahasa ya. Terus algoritma dan representasinya. Algoritma itu dikatakan himpunan instruksi yang didefinisikan dengan baik dan logis untuk menyelesaikan suatu persoalan. Algoritma menggambarkan langkah-langkah yang spesifik yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Terus ada pseudokode. Pseudokode adalah versi algoritma atau kode program yang disimplifikasi agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Pseudokode merupakan kerangka solusi yang mesin perlu dikembangkan lebih rinci menjadi kode program yang lebih persis dan dapat dijalankan oleh manusia atau komputernya. Kode. Flowchart. Nah, flowchart dapat juga digunakan dalam dunia bisnis, teknologi, dan manajemen untuk menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam suatu proses atau sistem. Nah, flowchart itu juga membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suatu proses bekerja dan dapat digunakan untuk analisis dokumentasi, perbaikan, atau pelatihan. Terus kita akan masukkan, keluaran, membaca, dan menelusuri program dan flowchart.
Nah, mempersiapkan lembar kerja penelusuran dengan menuliskan data yang akan kita oleh. Nah, nama variabel yang digunakan pada diagram alir dan menuliskan bagian keluar ketika ditemukan simbol untuk membaca suatu data dan diisi 4. Letakkan nilai 4 di variabel n. Proses juga dapat berisi ekspresi matematika. Misalnya, n sama dengan n min 1. Lewati ekspresi ini, nilai n yang tandanya 4 sekarang telah berubah menjadi 3. Nah, kita dapat mencoret nilai 4 dan menuliskan nilai 3 pada lembar kerja. Nah, kemudian dapat melanjutkan proses dan akhirnya menemukan nilai n sekarang bernilai 0. Kemudian kalian menemukan simbol keluaran print terbesar pada tahap ini. Nah, kalian dapat menuliskan isi dari variabel terbesar ke dalam bagian keluaran di lembar kerja lain. Terus saat menemukan simbol saat n bernilai 0, lembar flowchart dan program dalam bahasa pemrograman visual Scratch. Bahasa pemrograman ini berbentuk visual yang dapat kita gunakan dengan mudah dipahami dan dipelajari. Flowchart menerjemahkan algoritma tekstual dalam bentuk simbol-simbol visual yang lebih mudah dipelajari. Nah, program pada gambar itu 2.5 adalah program dengan menggunakan bahasa visual Scratch. Tidak lihai bahasa Inggris ya, maaf. Nah, ini ada kode dalam program Certus perbandingan karakteristik pseudocode dan flowchart. Pseudocode dan flowchart adalah bentuk algoritma yang digunakan untuk merancang program. Konsep dibalikan. Simbol yang dipakai ditulis dalam bentuk teks dengan aturan penulisan yang khusus. Biasanya baris demi baris seperti halnya teks dalam bahasa Indonesia. Terus setiap kalimat yang dituliskan harus memenuhi pola kalimat yang memenuhi konsep pemrograman prosedural. Nah, tampilan algoritma adalah teks baris, flowchart adalah gambaran demi baris karena teks lebih visual dari luar program yang kompak dan abstrak. Alur eksekusi. Nah, peserta didik dapat melihat hasil dari apa yang telah mereka tulis dan segera melihat apa kode tersebut berhasil atau tidak adalah kesalahan yang perlu diperbaiki. Nah, sampai di sini dulu. Nah, ini ada lagi ya. Yang terakhir itu dalam bagian ini diberikan suatu contoh aktivitas pembelajaran berpikir. Nah, komputasional yang terintegrasi dengan algoritma dan pemrograman dengan menggunakan contoh kasus pengolahan data nilai, misalkan penilaian tengah semester itu ya contohnya, dan penilaian akhir semester. Nah, inilah paparan sedikit dari bab 2. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan, mungkin ini masih dalam tahap belajar teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih.